Untuk hasil yang maksimal, putar video ini sampai selesai, agar dapat diamalkan dengan baik, serta dapat membawa perubahan pada hidup Anda. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita, amin ya robbal alamin. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup lagi penuh dengan tekanan? Dompet tipis, usaha nggak jalan, utang numpuk, dan hati kayak dikucek-kucek. Mungkin kamu pernah berpikir, ya Allah, kapan ya semuanya akan membaik? Kalau kamu lagi di fase itu, kamu nggak sendiri. Banyak dari kita ngalamin hal yang sama. Tapi tahukah kamu, ada satu surah pendek dalam Al-Quran yang Allah turunkan bukan cuma buat nenangin hati, tapi juga buat ngasih petunjuk bahwa di balik sempitnya hidup ada jalan keluar. Surah itu adalah surah Al-Insyirah, atau sering kita dengar dengan nama surah Alam Nashrah. Suratnya nggak panjang, cuma 8 ayat, tapi isinya Masya Allah dalam banget. Dan di video ini kita bakal bahas bagaimana membaca dan memahami surah ini bisa jadi pembuka rezeki kita. Bukan karena mistis, tapi karena makna dan mindset yang dibentuk dari dalam. Apa itu surah Al-Insyirah? Surah ini turun di Mekah. Artinya, surah ini datang di masa-masa dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi dalam keadaan sulit-sulitnya, lagi banyak tekanan, lagi banyak dihina, ditolak dan diasingkan. Alam nashrah laka sodrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bayangkan, di saat Nabi sedih, Allah malah nggak ngasih harta, Allah nggak kasih bala bantuan, tapi Allah bilang, kami lapangkan dadamu. Artinya, sebelum rezeki lahir dan datang, Allah kasih rezeki batin dulu, berupa ketenangan, kelapangan hati, dan rasa syukur. Ayat demi ayat dan maknanya dalam hidup kita. Mari kita bahas pelan-pelan. Alam nashrah laka sodrak. Allah bertanya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maknanya, Allah ingatkan kita bahwa semua beban bisa ditanggung kalau hati dalam kondisi lapang. Hati sempit sama dengan rezeki juga mampet. Kemudian yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Allah angkat beban Nabi. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dekat dengannya, Allah akan bantu ringankan beban kita. Allah akan bantu ringankan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian ayat ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Saat kamu sabar, tetap baik meskipun dihina, Allah sendiri yang akan angkat derajatmu. Nama baikmu naik tanpa harus kamu promosikan sendiri. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ayat yang favorit untuk semua orang. Allah ulang 2 kali dalam surah tersebut. Susah itu datang, tapi barengan dengan kemudahan. Dan kemudahan itu tidak hanya satu, tetapi banyak kemudahan. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu urusan, jangan malah layeh-layeh. Lanjutkan lagi untuk berikhtiar dan selalu arahkan niat dan harapan cuma kepada Allah semata. Kenapa surah ini bisa jadi pelanda rezeki? Rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi soal energi, soal keberanian, ketenangan, dan keyakinan. Surah ini menyentuh langsung ke pusat energi kita.
hati kita. Saat hati lapang, kita lebih mudah menerima atau mendapatkan peluang-peluang yang ada di depan kita. Kita nggak gampang iri dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lebih kuat menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi atau tantangan yang sedang kita alami. Dan kita lebih fokus dan kreatif, dan semua itu akan muncul ketika hati kita dalam kondisi lapang. Semua ini efeknya balik ke kelancaran rezeki. Jadi baca surah Al-Insyirah bukan buat nunggu uang jatuh dari langit, tapi buat menguatkan hati biar tetap waras dan semangat untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar. Testimoni dan kisah yang mengamalkan surah Al-Insyirah. Banyak yang bilang setelah mereka rutin membaca surah Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah, misalnya 7 kali setiap pagi, hidupnya berubah. Bukan sulap, tapi mental mereka jadi lebih tangguh, mental mereka jadi lebih tenang, dan dari situlah ide-ide usaha muncul, relasi membaik, bahkan peluang-peluang kerja terbuka di depan mata. Ada seorang pengemudi ojek online, setiap habis sholat subuh, dia baca surah Al-Insyirah 7 kali. Dia bilang, saya jadi lebih tenang di jalan, penumpang pun lebih ramah. Tips makin sering dikasih oleh penumpang. Allah yang buka rezeki, tapi hati yang lapang jadi jalan pembuka atau pintu gerbang dari rezeki tersebut. Cara mengamalkan surah Al-Insyirah untuk rezeki. Yang pertama, rutin baca setiap pagi. Idealnya setelah sholat subuh 3 kali sampai 7 kali. Yang kedua, baca dengan sadar dan pelan. Hayati maknanya, jangan cuma dikejar cepatnya atau banyaknya, tetapi harus menghayati makna yang terkandung di dalam surah Al-Insyirah. Yang ketiga, gabungkan dengan istighfar atau dengan sholawat. Ini seperti booster rezeki dengan didorong lebih kuat dengan istighfar dan sholawat. Yang keempat, jadikan sebagai doa. Setelah membaca, lanjutkan dengan doa spesifik. Misalnya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah rezekiku, beri aku jalan keluar dari kesulitan yang sedang aku hadapi. Kemudian yang kelima, jaga hati tetap lapang. Jangan gampang mengeluh. Jangan bandingkan diri terus. Jangan bandingkan diri ini dengan orang lain. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin rezeki yang instan. Tapi Allah mengajarkan, sebelum rezeki itu datang, hati kita dulu yang harus dilapangkan. Kalau kamu hari ini lagi berat, lagi merasa dunia itu sempit, coba buka mushaf, baca surah Al-Insyirah. Bukan hanya dibaca, tapi dirasakan. Hadirkan perasaan bahwa kamu sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat, perlahan hidupmu akan berubah. Mungkin gak langsung kaya raya, tapi kamu akan merasakan kelapangan, ketenangan, dan keyakinan yang membuat langkahmu jadi lebih ringan. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu merasa video ini sangat menginspirasi dan membantu. Share ke orang terdekatmu, siapa tahu mereka juga butuh booster semangat dengan surah Al-Insyirah ini. Subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan konten inspirasi Islami lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.